Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nur Fadilah dengan NIM 4301422021 dari Rombel Pendidikan Kimia 6B. Di sini saya akan membuat video assessment storytelling Kimia Pangan 2025. Pada video ini, saya akan membahas mengenai wadi ilat sapi, di mana pada pernyataan Bu Nur Hayati menyatakan bahwa fermentasi itu dapat membuat adonan wadi ilat sapi menjadi lebih mengembang. Di sini saya setuju dengan pendapat beliau, di mana secara ilmiah memang proses fermentasi ini dapat mengembangkan adonan, di mana fermentasi sendiri merupakan salah satu mekanisme pengembang adonan yang paling efektif, di mana konteks pembuatan roti dan juga kue, fermentasi ini umumnya melibatkan agen pengembang biologis seperti ragi. Ragi di sini menjadi mikroorganisme bersel tunggal sejenis jamur, di mana memiliki kemampuan untuk mengubah gula menjadi gas dan juga alkohol. Proses fermentasi ini dimulai ketika ragi mengonsumsi gula yang terkandung di dalam adonan melalui metabolisme anaerobik, sehingga ragi ini dapat menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan juga alkohol, di mana gas CO2 ini menjadi kunci utama dalam pengembangan adonan, di mana gas-gas ini terperangkap dalam kantong-kantong kecil di dalam adonan. Kemudian gas-gas ini dapat menyebabkan adonan menjadi mengembang dan juga volumenya bertambah. Kemudian dalam suhu lingkungan yang hangat juga dapat mempercepat aktivitas ragi, sehingga adonan ini dapat mengembang lebih cepat. Kemudian alkohol yang dihasilkan selama fermentasi juga dapat menguap sepenuhnya selama proses pemanggangan, sehingga dapat menyebabkan tekstur berongga pada wadah ilat sapi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana senyawa amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat itu dapat mengembangkan adonan wadah ilat sapi. Di sini amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat disebut sebagai agen pengembang karena tidak memerlukan asam tambahan untuk bereaksi, di mana pada suhu lingkungan ketika dilarutkan dalam adonan itu dapat bereaksi dan dalam reaksi itu dapat melepaskan gas amonia atau NH3, gas karbon dioksida atau CO2, dan juga uap air atau H2O, di mana reaksi kimianya yang terjadi yaitu NH4HCO3 menghasilkan NH3 plus CO2 plus H2O, di mana gas karbon dioksida maupun gas amonia yang dilepaskan ini berkontribusi pada efek pengembangan sehingga menyebabkan adonan menjadi mengembang. Kemudian gas amonia ini juga memiliki daya kembang yang kuat, di mana sangat efektif untuk membuat produk-produk kue. Kemudian pada pembuatan wadah ilat sapi ini menggunakan senyawa amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat dapat menyebabkan aroma pesing, di mana aroma ini dihasilkan karena pelepasan gas amonia atau NH3-nya, di mana bau amonia ini dapat hilang jika dari proses pemanggangannya itu sudah selesai, dan semana setelah proses pemanggangan itu selesai, jadi kadar airnya akan rendah, kurang dari 5%, sehingga memiliki struktur yang lebih terbuka dan juga berpori. Kemudian gas amonia ini juga menguap keluar dalam proses pemanggangan sehingga dapat mengurangi bau pesingnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, di mana bagaimana analisis dosis bahan pengembang yang paling tepat untuk menghasilkan wadah ilat sapi yang disukai oleh konsumen, di mana pada Google Form yang disediakan sudah ditayangkan bahwa terdapat penelitian dari Pambudi dan juga Wijanarko tahun 2015, di mana sudah disajikan terkait dengan hasil organoleptik. Nah, di situ berdasarkan yang sudah diteliti oleh beliau dapat dijelaskan bahwa ada hubungan antara dosis bahan pengembang dan juga skor fisik atau organoleptik, di mana skor tertinggi di sini menjadi analisis dosis yang optimal karena menghasilkan skor tertinggi yaitu 0,61, di mana menggunakan kadar 2% NaHCO3 dan juga 1,5% NH4HCO3, di mana skor yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai produk ketika bahan pengembang ini digunakan secara hemat. Kemudian penurunan tajam skor pada konsentrasi yang lebih tinggi ini sangat mengidentifikasikan bahwa efek negatif dari bahan pengembang seperti aroma pesing dari amonia itu dapat
menjadi lebih dominan dan tidak dapat diterima oleh konsumen, sehingga hal ini sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa jika dosisnya terlalu banyak, maka kue yang dihasilkan akan beraroma pesing dan juga tidak sedap, sehingga dosis yang optimal yaitu 2% NaHCO3 dan juga 1,5% NH4HCO3. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat terkait dengan formula alternatif bahan pengembang untuk wadah ilat sapi yang mempertimbangkan aspek sensorik, di mana berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk menghasilkan formula alternatif itu yang lebih optimal menggunakan baking powder ganda dengan cara 1-2 sendok teh per cangkir tepung yang digunakan, di mana keamanan ini sudah lebih teruji diatur BPOM dan juga dari sensoriknya itu lebih konsisten, kemudian remah halus tanpa bau pesing atau terdapat bau-bau yang tidak diinginkan. Kemudian dari konsistensinya ini mudah distandarisasi untuk UMKM. Kemudian untuk strategi implementasi formula alternatif di kalangan UMKM lokal ini dapat melakukan edukasi dan juga pelatihan kolaboratif, di mana bisa melakukan lokal karya interaktif dan juga pelatihan langsung yang melibatkan para pelaku UMKM. Kemudian juga dapat memberikan materi edukasi di mana mengembangkan materi visual yang lebih menarik seperti infografis, video pendek yang menjelaskan mengapa perubahan ini perlu dilakukan agar meminimalisir terjadinya resiko yang berdampak pada kesehatan. Kemudian dapat memberikan informasi mengenai bagaimana formula baru yang bekerja menggunakan mekanisme kimia sederhana dan juga apa sih manfaatnya untuk yang dihasilkan dari implementasi ini agar produk lebih aman dan juga lebih enak serta bisa lebih berpotensi di pasar yang lebih luas. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.